warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siswi SMPN 1 Taman akan mempraktikkan pembuatan batik tulis. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan batik tulis yang pertama adalah kain morifisima, kedua malam, dan yang ketiga pewarna. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan batik tulis yang pertama canting, kedua kompor, ketiga ember, keempat panci, kelima wajan, dan yang terakhir adalah sarung tangan. Tahapan-tahapan dalam pembuatan batik tulis yang pertama yaitu pembuatan pola pada kain batik, kedua pemberian malam pada motif batik dengan menggunakan canting, ketiga yaitu pemberian pewarnaan pada kain batik, dan yang terakhir adalah melunturkan malam. Mari saksikan videonya. Terima kasih.
gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. This time, this time, this time, this time I ain't gonna run. Not this time. Not this time. Not this time. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. This time, this time, this time I ain't gonna run. Not this time. Not this time. This time I ain't gonna run. Not this time. Not this time. Audio Jungle. 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 Hai teman-teman, Saya Berva, saya Baby, saya Nisa, saya Ami. kami dari SMPN 1 Taman akan membuat minuman khas Betawi yaitu betok rasa labil. Tahu gak sih teman-teman, minuman betok ini ada kaitannya loh dengan materi PS. Karena minuman ini terbuat dari rempah khas Indonesia. Di mana rempah ini pada zaman dahulu pernah dibaca oleh bangsa Barat Seperti Belanda, menjajah Indonesia selama 350 tahun. wow lama sekali ya teman-teman. Iya ya, lama sekali. Asal usul nama betok diambil dari ketika kita membuka bentuknya akan bunyi betok atau pok. Minuman ini namanya dikonsumsi bersama karena hasilnya yang membuat dan tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat kami membuat minuman ini dan juga dapat menghargai kesulitan bahan-bahan dalam membuat sebuah betok yang pertama
tembaga, have my hold, you have my control. Cengkeh. Love me tender, love me sweet. Jahe. With you I know that I dan can be. bunga rosella yang apabila dicampurkan Dan kayu secang akan tercampur dengan barisan warna yang berbeda sehingga disebutnya yang terakhir yaitu daun pandan. Selain itu ada juga air 1 ml, garam dan juga gula. Langsung saja kita mulai sebelumnya pembuatan bir peletok. Yang pertama, siapkan 1 buah panci, lalu masukkan 1 liter air ke dalam panci tersebut. Lalu masukkan bahan-bahan yang disiapkan. Yang pertama ada 1 ons jahe yang telah ditumbuk. Yang kedua 3 batang serai yang telah ditumbuk. Yang ketiga masukkan 2 buah biji daun pandan yang telah diikat. 3 jari kayu manis. 5 buah bunga lawang, 7 buah kapulaga, 7 buah cengkeh, 30 menit. Tambahkan gula sekitar 1 kg. Aduk-aduk sampai rata. Tutup kembali. Dan jangan lupa kecilkan api. Tunggu sekitar 5 menit dan lalu tambahkan garam. Menit tambahkan garam sekitar 1/4 sendok untuk membuat rasa bir peletok lebih gurih dan nikmat. Setelah itu aduk-aduk sampai rata. Setelah diaduk, tutup kembali panci dan tunggu selama 5 menit. Setelah dirasa matang dan baunya sudah tercium rempah-rempahnya, kita saring ke dalam botol. Agar rempah-rempahnya tidak masuk ke dalam botolnya. Sajikan ke dalam gelas, bisa disajikan dengan cara hangat ataupun ditambahkan dengan es batu. Ini sesuai dengan selera kalian ya. Ini adalah hasil dari pembuatan
rasa rotbil. Selamat mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Untuk menanyakan wawancara sedikit penjelasan tentang program kerja Bapak Irsyad sebagai kesiswaan di SMP Negeri Situ Taman ini. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama, sesuai Permendiknas nomor 39 tahun 2018, itu pembinaan kesiswaan ada 10. Yang pertama adalah pembinaan kesiswaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, itu anak-anak sesuai kelasnya biasanya diawali dengan melaksanakan ibadah sholat duha sesuai gurunya masing-masing, guru agama tentunya. Kemudian di samping itu nanti setelah dohor atau dohor, anak-anak diajak berjamaah, sholat berjamaah, yang laki dahulu, kemudian perempuan menyusul, 2 gelombang. Kemudian di samping itu ada di kegiatan yaitu pada hari sholat Jumat yang dilaksanakan setiap hari Jumat yang kita datangkan baik khotib dari dalam maupun luar. Di samping itu adalah melaksanakan PHBI yaitu peringatan Hari Besar Islam yang sebentar lagi kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember. Di samping peringatan Maulid Nabi ada Isra Mi'raj, kemudian Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban dan lain-lain. Kemudian di samping itu kita mengadakan lomba keagamaan dan mulai tahun ini kita mengadakan kegiatan tengah semester yaitu diadakan lomba keagamaan meliputi cerdas cermat, kemudian Pildacil, kemudian lomba kaligrafi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembinaan budi pekerti atau akhlak mulia. Anak-anak OSIS itu ditugaskan antara 2 atau 3 anak, yaitu setiap pagi anak disuruh melihat temannya sendiri, yaitu menentukan baik dari atribut tentunya sesuai darinya masing-masing, baik bed kelasnya maupun dasinya, sepatunya dan sebagainya. Khusus di taman memang kita sepakat adalah sepatu hitam dengan tujuan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial dan alhamdulillah rencana kita ke depan ini saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan anak-anak di samping ada ceramah agama juga diharapkan membawa sembako, tentunya tidak memberatkan, seadanya. Nanti harapannya kita bagikan sebagian untuk anak-anak yang dari dalam. Kalau nggak salah kita kemarin ada 37 siswa yatim
dan yatim piatu. Kemudian sisanya akan kita berbagi ke sekitarnya, baik di panti asuhan Ketegan, di Wage, Kedungkuri maupun Beluran. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan 7K, yaitu keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kegotong royongan. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Anak-anak setiap hari Senin mengadakan upacara dengan petugasnya yang berbeda-beda, baik dari kelas 7, 8, 9. Dan harapan anak-anak yang bertugas itu jadi pembiasaan atau pembelajaran. Itu adalah pembelajaran yang bisa dikembangkan di luar sekolah. Kemudian baik upacara hari Senin, tidak kalah penting adalah upacara pada hari besar nasional. Antara lain dari pendidikan nasional, hari ulang tahun, HUT RI, lagu nasional. Juga saat upacara itu ada lagu-lagu nasional, sekaligus ada lagu Maras Taman. Kemudian berikutnya adalah kepramukaan. Anak-anak ini adalah kelas 7 adalah wajib. 7, 8, 9 wajib ya, yang kelas 7 adalah wajib kepramukaan, nanti kelas 8 itu menyesuaikan. Jadi alhamdulillah anak-anak sering berprestasi. Yang kemarin lomba Jogja Sidoarjo itu lomba juara 1. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah prestasi akademik, seni, olahraga, dan bakat. Anak-anak kemarin sama saat kegiatan tengah semester kita mengadakan lomba mapel meliputi matematika, bahasa Inggris, IPS, dan IPA. Kemudian studi wisata. Anak-anak kelas 7 di SMP Taman 1 ini kita mulai kelas 7 itu ke Malang, yaitu studinya adalah di Museum Brawijaya, Eco Green, dan Jati Park. Itu kelas 1, kelas 7. Kemudian kelas 8 kemarin kita mengadakan kemah wisata yang dilaksanakan di Manaim selama 2 malam 3 hari. Itu kelas 8. Kemudian UDL-nya kelas 9, UDL-nya kembali insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Januari untuk kelas 9. Nanti meliputi tidak hanya senang-senang, di sana tentunya di samping wawancara dengan turis itu akan dikenalkan dengan tampak siring, yaitu Istana Kepresidenan di Bali. Kemudian untuk IPA-nya di Kebun Raya Eka Karya di Dudul. Kemudian untuk keseniannya di DWK. Itu yang untuk kelas 9. Untuk wawancaranya bisa dilaksanakan di YouTube dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah yaitu program kerja inovatif. Itu kerja inovatif sehingga yang ada di sekolahnya nanti bisa bekerja lebih baik. Kemudian berikutnya adalah perpustakaan. Tidak kalah pentingnya, di sini di samping ada pojok-pojok sudut pojok baca, itu ada juglo ya, itu literasi. Kemudian kalau ada anak-anak yang lebih mendalami lagi bisa masuk di perpustakaan. Tidak kalah menariknya, di situ sudah full AC, diharapkan anak itu belajar enak, membaca dan sebagainya itu tenang. Itu harapannya. Semua sehingga memberi wawasan yang lebih luas. Kemudian lomba seni yaitu lomba seni itu biasanya lomba seni itu masih belum dilaksanakan lomba seninya. Kemudian untuk olahraganya itu yang sering kita laksanakan adalah saat class meeting. Lomba sama kemarin saat kegiatan tengah semester ada lomba futsal antar kelas, lomba voli antar kelas, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, serta lingkungan hidup. Ini anak-anak biasanya saat kelas 7 itu sudah dikenalkan anak-anak OSIS, nanti diharapkan bisa ikut organisasi OSIS, yaitu melalui KPPU, Komisi Pemilihan Pengurus OSIS. Nanti sudah dijaring siapa yang berminat monggo untuk OSISnya itu. Kemudian
Di samping itu setelah terbentuk anak-anak OSIS yang baru, kita adakan LDKS. Kemarin kita laksanakan LDKS di luar kota, yaitu di daerah Trawas selama 2 hari 1 malam, yang diikuti oleh seluruh anggota OSIS baru dan kakak senior serta ketua kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada lagi yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu khususnya anak baru, karena ini masa-masa transisi dari anak SD ke SMP, tentunya dia agak bagaimana nah, supaya anak-anak ini bisa cepat menyesuaikan diri. Itu adalah MPLS dilaksanakan selama 3 hari, yaitu meliputi informasi yang berkaitan sama lingkungan yang terbaru ini, baik sarana, gurunya maupun tempat-tempat yang lain dikenalkan, sehingga diharapkan selama 3 hari anak-anak bisa menyesuaikan diri sama lingkungan yang baru. Kemudian tidak kalah pentingnya penghijauan. Kamu bisa melihat di sini semua nama hijau. Apalagi kemarin kita sudah ada lomba UKS, dan ini biasanya kita setting ada lomba 17-an ya, penghijauan. Ini sudah di kafe-kafe, bisa kamu lihat itu ada kelasnya, di sana ada kelasnya, itu semua sudah miliknya itu, kemudian C dan lain sebagainya. Semua kelas punya kafe, biarkan semua bisa merawat dengan baik. Kemudian yang keenam, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Di sini anak-anak ada vokasi siswa. Mungkin anak-anak ada tugas yang mungkin malam itu belum bisa mencukupi, bisa di OSIS, baik ngeprint maupun jilid, tempatnya di OSIS di pojok. Kemudian yang ketujuh adalah jasmani kesehatan, jasmani kesehatan gizi. Ini anak-anak sudah dikenalkan makanan sehat. Nah, kemarin saat UKS semua kantin harus, makanya di surat tertulis kantin sehat. Semua yang dijual adalah harus makanan sehat, khususnya yang makanan agak berat. Contoh, misalkan ada nasi pecel, nasi soto, mungkin lontong mie, atau bakso, dan sebagainya. Kemudian yang snack-snack itu kita larang. Itu harapannya anak-anak bisa bertahan lama waktunya, mulai jam 6 sampai jam 3, sehingga diharapkan bisa kenyang dan sehat. Kemudian ini adalah UKS. Anak-anak kita masih, kemarin kita lihat 2 bulan yang lalu kita lomba UKS. Meskipun nggak menang, tapi tidak apa-apa, ini yang pertama. Ternyata hasilnya luar biasa untuk kita, pembelajaran. Sehingga semua tertata rapi, baik tanaman toga maupun tanaman hias, semua tertata rapi. Apalagi sekarang tinggal merawatnya anak-anak, misalnya ada air hujan, tinggal merapikan atau mencabuti rumput. Makanya itu harus dilestarikan demi kebaikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah ini adalah mencegah penyalahgunaan narkoba. Anak tahu sendiri di TV, di media cetak itu apa, hampir setiap hari berapa orang yang ditangkap menyebarkan. Untuk itu kita sudah mulus itu. Ada kawasan bebas rokok. Anak usia SMP tentunya itu. Di sini adalah tidak boleh merokok. Untuk baik anak-anak maupun bapak ibu maupun bapak yang ada di lingkungan ini. Kemudian adalah sama melihat gambar-gambar porno. Bagaimana caranya? Suatu saat kita sebagai kesiswaan akan menyidak secara acak kelas-kelas yang diacak, sehingga nanti bisa, harapannya bisa dijaring lah. Dari situ bisa terlihat, misalnya terbukti membawa, itu akan kita beri orang tua, kita arahkan yang baik untuk masa depan mereka. Kemudian berikutnya adalah yaitu HIV. Biasanya kita setiap tahun atau mungkin hari-hari tertentu kita kerjasama dengan pihak Puskesmas mengadakan penyuluhan tentang HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin kamu pernah lihat di aula anak-anak dikasih apa itu? Zat besi ya, itu meningkatkan kesehatan putri remaja. Alhamdulillah kita juga sama kerjasama dengan Puskesmas dilaksanakan sekitar 1 bulan sekali dikasih zat besi khusus perempuan. Biasanya dilaksanakan di aula setiap pada hari Jumat. Kemudian berikutnya yang ke-8 yaitu sastra dan budaya.
itu kita mengadakan lomba-lomba puisi dan budaya. Kemarin kita membuat ajang kemarin pakaian budaya saat Sumpah Pemuda. Itu bagus sekali, itu menanamkan sehingga anak itu cinta pada budaya dari Indonesia. Kemudian yang ke-9 adalah teknologi informatika dan komputer TIK, dan alhamdulillah semua ruangan di SMP Taman ini sudah terpenuhi LCD maupun sound, sehingga diharapkan dengan LCD dan layarnya sekaligus tentunya semua digunakan untuk pembelajaran untuk anak-anak, baik dari anak-anak maupun bapak guru, sehingga anak bebas menggunakan laptop dan sebagainya. Itu harapannya nanti pembelajaran lebih menarik dan lebih mudah, itu harapannya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah dibuat inovasi pembelajaran, dikembangkan untuk pembelajarannya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-10 adalah komunikasi bahasa Inggris. Ini di sini ada namanya eskul storytelling, itu dilaksanakan setelah Jumatan. Itu storytelling adalah berbicara atau bercerita tentang komunikasi dengan bahasa Inggris. Itu namanya eskul storytelling yang diajarkan oleh Ibu Stimbu SPG. Di samping itu anak-anak 10 itu kita banyak ada sekitar 15 eskul ya, sehingga diharapkan nanti anak-anak bisa memilih salah satu. Itu ada di antara lain adalah ada eskul voli, itu dilaksanakan pada hari Kamis. Kemudian kalau basket itu ada hari Rabu dan Sabtu. Kemudian futsal itu pada hari Selasa. Kemudian ada karate hari Minggu. Kemudian yang ada kalah penting adalah KIR ya, ada KIR matematika, KIR bahasa Inggris storytelling, itu dilaksanakan pada hari Jumat setelah Jumatan. Kemudian juga ada seni, itu ada band, itu di sana hari Jumat setelah Jumatan, tempatnya di atas. Kemudian banjari sama hari Jumat di masjid. Kemudian ada seni tari, yaitu di aula. Kemudian paduan suara juga di aula. Kemudian yang nggak penting yang sekarang yang lagi tren adalah GSI ya, yaitu Gala Siswa Indonesia. Alhamdulillah kita sudah membentuk yang terbaru. Kemarin yang perdana hari Rabu kita sudah melakukan latihan di lapangan bola di Kedunduri. Harinya Rabu dan Sabtu. Dengan demikian mudah-mudahan dengan GSI Taman 1 ini mudah-mudahan anak bisa berprestasi. Yang sering menang sih adalah basket, kemudian futsal, karate, hampir semuanya kita menang. Mudah-mudahan ke depan semakin baik untuk kegiatan ekstra yang ada di SMP Negeri 1 Taman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bapak mohon izin selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Taman, mohon jelaskan apa visi misi sekolah kita ini. Terima kasih. Visi dari SMP Negeri 1 Taman adalah terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa serta penguasaan diri. Dari visi yang sangat besar ini kemudian kita terjemahkan dalam misi sekolah. Di antaranya adalah terkait dengan peningkatan 8 standar nasional pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, prestasi dalam pengembangan kurikulum, prestasi dalam proses pembelajaran, prestasi dalam pencapaian kelulusan, yang di sini secara bertahap apa yang sudah dilakukan dalam rangka terutama sekali meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik, maka di sekolah selain ada kegiatan pembelajaran yang secara terlaksana secara kurikulum 13, juga ada kegiatan-kegiatan pendukung yang mendampingi anak-anak kita dalam rangka
mencapai prestasi baik bidang akademis maupun non akademis. Sampai saat ini sudah banyak prestasi yang diraih baik bidang akademis maupun non akademis. Terutama sekali capaian prestasi anak-anak dalam peningkatan prestasi dalam kegiatan tengah semester, kegiatan lomba akademis, lomba olimpiade sains nasional, olimpiade, kemudian ada olimpiade olahraga, ada olimpiade seni, ya. Semua diharapkan capaian yang sudah diraih oleh anak-anak dalam rangka untuk mencapai prestasi terbaiknya itu sudah dikondisikan di sekolah, sehingga setelah terpilihnya perwakilan dari masing-masing kegiatan lomba yang akan dipersiapkan untuk mengikuti tahapan lomba di tingkat kabupaten, maka saat ini anak-anak sedang disiapkan untuk mengikuti persiapan lomba di tingkat kabupaten itu, ada pendampingan dan juga pelatihan, sehingga harapannya nanti semua prestasi baik akademis maupun akademis itu pada akhirnya adalah bagaimana kita mempertahankan bahwa SMP 1 Taman adalah termasuk kategori sekolah unggul yang sudah diakui oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dan saya juga ingin bertanya bagaimana pandangan kemajuan sekolah kita yang tercinta ini? Tentu kemajuan yang sudah Pak Lutfi rasakan selama ini, Pak Lutfi sudah hampir 1 tahun ya melaksanakan kedinasan di SMP 1 Taman ini. Pak Lutfi berharap memang prestasi dan kemajuan prestasi itu secara terus-menerus harus diikhtiarkan. Oleh sebab itu, aktivitas kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas akademis yang sudah terlaksana sampai hari ini, itu semua mengarah pada pencapaian standar kompetensi lulusan dan juga pencapaian prestasi terbaik yang sudah diraih oleh anak-anak pada tahun pelajaran 2018-19 ini, gitu. Sehingga diusahakan memang tidak henti-hentinya semua Bapak Ibu juga memberikan pendampingan terbaik terkait dengan pembelajaran, kemudian peserta ekstra juga diberi pendampingan oleh guru ekstranya masing-masing. Semua disinergikan bahwa apa yang dicapai oleh anak-anak kita dalam rangka untuk meraih prestasi terbaik itu semua diberi wadah dan diberi kesempatan. Sehingga anak-anak kita begitu selesai belajar di SMP 1 Taman diharapkan dalam indikator visi tadi menjadi manusia yang unggul, yang memiliki karakter dan punya kepribadian yang dan akhlak yang mulia. Terima kasih atas penjelasannya. Sukses terus untuk SMP 1 Taman. Sukses. Terima kasih.